Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya Romo Rian, SCY, dalam resi hari Minggu tanggal 12 Juni 2016. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Sekali peristiwa, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Jika dia itu nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya itu. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau lihat wanita ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kerap kali bertindak dan berpikir seperti orang Farisi. Dengan mudah kita menilai orang lain memiliki kejahatan, memiliki dosa, dan hidup dalam ketidaklayakan. Kita juga dengan mudah menyingkirkan mereka. Sementara itu, dengan menilai bahwa orang lain berdosa, orang lain bersalah, itu tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang yang benar, bahwa kita adalah orang yang suci, bahwa kita lebih dari mereka. Sebaliknya justru dengan menunjuk kesalahan orang lain,
kita ingin menutupi kelemahan dan kesalahan diri kita sendiri. Itulah kecenderungan manusiawi kita. Kita ingin menutupi segala apa yang lemah, apa yang salah yang telah kita perbuat. Namun di hadapan Tuhan, segala sesuatu terlihat jelas. Allah tahu persis mana ketulusan hati, mana yang pura-pura, mana kasih, dan mana yang pura-pura dari kasih itu. Orang Farisi mengundang Yesus sebagai satu cara untuk menutupi segala kesalahannya. Tetapi wanita yang berdosa itu tanpa malu datang kepada Yesus. Kendati semua mata yang hadir di ruangan itu tertuju kepadanya, memojokkan dia, mempersalahkan dia, dan mungkin memandang sinis kepadanya. Tetapi dia memiliki iman yang tulus kepada Yesus, dan itu satu-satunya pegangan dia. Tanpa peduli, ia menyerahkan seluruh kerapuhannya, kelemahannya yang pada saat itu seperti dibeberkan di hadapan Yesus. Tak ada yang ia tutup-tutupi. Dia hanya berserah diri kepada Yesus dengan sepenuh hati. Dan Yesus tahu persis apa yang telah dilakukan wanita itu. Niat sucinya, kasih hatinya, dan seluruh sikap tulus yang ia lakukan. Dan itu dipuji oleh Yesus di hadapan orang Farisi yang justru tidak memiliki semua hal itu seperti yang dimiliki oleh wanita yang berdosa. Yesus menghargai keterbukaan hati setiap orang, termasuk penyerahan diri dalam seluruh kerapuhan dan kelemahan. Dan itu yang mendatangkan sabda pengampunan Yesus kepada wanita itu. Imanmu yang menyelamatkan, dosamu telah diampuni. Saudara-saudari yang terkasih, tak ada gunanya kita menutup-nutupi apa yang ada di dalam diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui hitam putih yang kita miliki. Tuhan mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Tuhan juga mengetahui setiap dosa yang kita lakukan. Bahkan Daud yang merekayasa segala hal untuk menutupi perbuatannya juga diketahui oleh Tuhan. Dan tentu segala perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah akan mendatangkan hukuman. Tetapi Allah bukanlah Allah penghukum. Allah kita adalah Allah yang penuh cinta kasih. Penyesalan Daud mendatangkan pengampunan. Pertobatan wanita yang berdosa mendatangkan juga pengampunan dan keselamatan. Sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih menutup-nutupi dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan? Atau kita mau membuka diri dan dengan rendah hati datang kepada Yesus untuk mendapatkan pengampunan dan karya keselamatannya? Marilah dengan sabda ini kita semakin menjadi pribadi yang terbuka di hadapan Tuhan. Kita yang mengimani Tuhan yang penuh pengasih dan penuh pengampunan, kita datang kepadanya dengan ketulusan hati dan meyakini bahwa Allah di dalam Yesus Kristus Putranya akan menerima kita apa adanya. Dan dia akan berkata kepada kita, pergilah dengan selamat
dosamu telah diampuni. Semoga demikian terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.